ceria bersama Pro2. Hey ho teman-teman Pro2, balik lagi di 92,2 MHz Pro2 FM ND, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Salsa dan ada Putri juga yang bakal temani kalian di sore hari ini teman-teman, untuk edisi hari Selasa 11 November 2025. hari ini tanggal cantik. Yang mau jadian hari ini ya. Aduh. Tapi topik kita di sore ceria hari ini di Generasi Prestasi bukan bahas kamu yang mau jadian di tanggal cantik. Karena itu bukan suatu prestasi ya. Iya, kita mau bahas ada anak-anak prestasi yang kemarin ikut memeriahkan pembukaan ETMC yang ke-34 di Kabupaten ND. Benar sekali, dan mereka sudah hadir nih bersama kami berdua di studio Pro2. Jadi kita langsung saja sapa. Halo. Hai. Ramai sekali ya. Heboh biar kita tuh lebih kelihatan seumuran gitu teman-teman. Iya, betul. Kita masih 17 ya. Gitu ya. Saja gitu teman-teman. Jadi ini sudah ada adik-adik semansa Harmoni Choir ya. Boleh langsung diperkenalkan dari sini dulu? Perkenalkan, nama saya Dominic Fekrindato, biasa disapa Fekren. Mereka jawab pertanyaan kita saja pakai nada Perkenalkan, ya. nama saya Maria Irvania Putri Sandra, biasa disapa Ica. Oke, dan diperkenalkan nama saya Johannes dari Timari dan biasa disapa Delvi. Penasaran nih, kenapa kalian tuh by the way bisa kalian terpilih semua gitu? Atau bertiga memang ini kalau sudah masuk 12 semua 12. paduan suara di sekolah, ataukah memang ada pemilihan sebelum terpilih mewakili Semansa untuk sampai ke panggung ETMC kemarin? Pada awalnya memang kami bertiga ini aktif di ekstrakurikuler paduan suara untuk di Semansa, dan memang sudah sering kami biasanya ikut kor-kor di gereja untuk menanggung kor di gereja, dan juga kemarin itu dihubungi oleh panitia ETMC bahwa mohon kesediaan untuk anak-anak Semansa ini dari tim paduan suara itu untuk membawakan lagu. Dan lagu yang kami bawakan kemarin itu lagu We Are The Champions. Jadi mewakili Semansa kami bertiga ikut serta. Oh, berarti ini memang apa ya? Kalian kemarin dipilih dan akhirnya ikut ya memeriahkan pembukaan ETMC. Iya. Kalau boleh tahu paduan suara ini sudah lamakah dibentuk atau memang baru-baru ini? Untuk paduan suaranya sudah lama dibentuk. Oke. Hanya karena tunggu event-event saja. Karena kemarin juga termasuk event sebelumnya itu di Tour de NTT. Keren banget NTT juga kalian andil ya. Iya. Kalau boleh tahu dari Semansa ini berberapa yang nyanyi? Kalau untuk kami sendiri itu ada 18 orang kemarin. 18 orang, itu anak Semansa semuanya. Semuanya anak Semansa. Dan pembinanya siapa? Bisa di-spillkan? Untuk guru pembina kami itu ada 3 orang. Itu ada Ibu Rensi, Ibu Mary sama Ibu Sukarti. Oke. Dan juga dibantu juga ada Pak juga, Pak Omal dan Pak Roland. Oke. Jadi totalnya ada 5 orang. Berarti sama-sama ya melatih mereka semua. Ini kalau boleh tahu persiapan latihan sampai kalian tampil di atas panggung itu berapa hari? Kalau Berbulan-bulan kah? Atau Kalau untuk sebenarnya awal cerita lagu We Are The Champions ini memang agak rumit karena lagu ini karena saya juga sebagai penyanyi solonya dan mereka ini yang 17 lainnya itu sebagai bisa dibilang backing vokal lah mereka. Jadi memang lagu ini awalnya dilatih hanya keburu pesimis duluan awalnya. Karena lagu ini ya bisa dibilang susah gampang lah, sulit untuk dilatih. Dan kemarin juga karena bertabrakan dengan jadwal ujian TKA, tes kemampuan akademik dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Oh, kalian kan sudah Iya. kelas 12 ya, Iya. mau lulus. Ya. Dan juga akhirnya tetap manage waktu untuk memilah waktu belajar dan juga waktu latihan. Jadi mungkin untuk waktu latihan clearnya itu mungkin hanya sekitar 4 hari. Oh, 4 hari loh guys, itu bukan waktu yang mudah menyatukan 18 orang dalam satu grup. Dan ditambah dengan karena TKA itu dari tanggal 3 sampai tanggal 6, ditambah dengan tanggal 7, tanggal 8-nya sudah gladi di lapangan Stadion Marilonga, dan tanggal 9-nya tampil di stadion. Ini bagaimana kalau boleh tahu perasaan kalian kemarin akhirnya dari sekolah itu terpilih ya Semansa ND untuk memeriahkan ETMC kemarin? Ya, jadi awalnya
pasti ada rasa-rasa bimbang dan gugup juga. Pasti karena ini adalah momen yang besar. Iya, benar. betul. Tidak semua orang yang bisa terpilih. Iya. Jadi sebagai yang punya tanggung jawab besar, jadi kami berusaha semaksimal mungkin. Keren. By the way, di paduan suaranya tuh total keseluruhannya tuh berapa gitu? Apakah 18-nya ini semuanya tampil, apa memang ada 50 atau sekian siswa gitu terus yang terpilih lagi 18 atau kayak gimana? Jadi sebenarnya kemarin itu kami membawakan 2 lagu. 2 lagunya yang pertama itu We Are The Champions, terus yang keduanya itu di acara intinya itu lagu Indonesia Raya. Untuk lagu Indonesia Raya itu jadi timnya lebih besar. Ada 50 orang di situ. Oh, itu Wow. dari Semansa? Dari Semansa semua. Oh, Jadi keren. disiapkan 50 orang. Oke, Taman Pro 2 itu dia. Jadi kalian kemarin yang termasuk saya juga nonton ya. Saya juga berdiri. Saya pikir itu benar ya Sal. Saya pikir itu suara dari mereka putar suara rekaman lagu yang sudah dinyanyikan gitu. Ternyata anak-anak ini karena kan saking terlalu fullnya kita tidak bisa lihat panggung secara jelas kan. Iya, betul. Ternyata suara mereka teman-teman Pro 2 bukan hasil putar rekaman gitu. Iya. Padahal itu live gitu. Saking jernihnya itu teman-teman. Kita habis ini berguru deh. Bagaimana Setelah cara ini nyanyi? kita langsung nyanyi bareng biar kita bisa gabung nih di grup Iya. mereka. Siapa tahu kita mungkin backingan yang paling backing begitu Ah, ya. iya, teman-teman berdua. backing paling Yang ujung. belakang gitu. Oke, stay tune terus di sini ya karena kita akan seru-seruan. Dan by the way, kita juga live nih di Facebook RRIND. Jadi teman-teman yang mau kasih pertanyaan untuk adik-adik kece kita di sore hari ini, langsung saja drop pertanyaannya di kolom live kita atau bisa di mana nih, Le? Lewat line telepon kita 082147650422. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai. Pro 2 FM ND, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND. Keren. Dan kakak mau tahu juga nih khusus untuk keren kan yang kamu yang jadi pentolan di We Are The Champion-nya kan. Ada aransemen khusus gitu atau pure sesuai sama nada dasar nada aslinya Oh gitu ya, atau? aslinya. Oh ya.
untuk sebenarnya ada beberapa improvisasi ya kakak ya, biasanya yang improvisasi itu gaya bernyanyi yang sebenarnya di luar dari aransemen lagu itu. Jadi ada teks lagunya tetapi dibuat dengan gayanya supaya lagunya lebih meriah. Nah sebenarnya untuk mungkin teman-teman Pro 2 juga bisa lihat di live pada saat kami bernyanyi itu, bisa juga lihat di TikTok Semansa. Sebenarnya ada beberapa bagian itu yang bukan asli dari teks aransemennya. Ya, jadi ada beberapa bagian, apalagi yang akhirnya yang We are the champion of the world, yang bikin gaungnya itu memang sengaja ditambahkan, bukan asli dari teksnya. Itu dari kamu pribadi sendiri atau itu masukan dari pembina kamu? Itu sebenarnya masukan dari pembina. Keren. Jadi kalau pembina ya pasti punya telinga yang lebih peka ya. Tahu lah yang mana baiknya gitu. Jadi kamu tinggal eksekusi aja gitu. Langsung nyanyi aja teman-teman Pro 2. Nah tadi seperti yang Fekren bilang, mungkin kalian yang belum nonton kemarin bisa rewatch atau nanti nontonnya di TikTok Semansa ya teman-teman Pro 2. TikTok Semansa tidak ada apa gitu, TikTok Semansa ND. Semansa ND saja kakak. Semansa TikTok ND. Semansa ND. Ini saya juga harus follow nih kalau saya follow. Nah dari kalian bertiga, apa punya momen yang menurut kalian, aduh ini tiba-tiba langsung gong, langsung duar, kayak menyala abangku pas latihan atau pas nyanyi tiba-tiba ada yang bikin lucu, atau semisal ada yang ganggu-ganggu iseng-iseng begitu, adakah yang bisa kalian ceritakan di Pro 2? Atau mungkin ada momen-momen haru, momen-momen merasa kayak gila saya berdiri di sini gitu. Pas saat apa gitu? Coba diceritakan. Masing-masing dari Ica coba. Ica. Mungkin untuk momen harunya itu adalah perasaan bangga saya ketika saya berdiri di atas panggung. Karena memang semua orang itu bisa masuk di dalam stadion, semua orang bisa menonton bola dalam stadion, tapi tidak semua orang bisa tampil di atas panggung seperti kami. Benar-benar. Tidak semua orang bisa terpilih memeriahkan ya acara sebesar kemarin tuh. Dan tadi kemarin tuh memang semua tuh diatur sangat sempurna Sal. Untuk pertama kalinya ya. Kayaknya sejarah ETMC juga deh. Yang tahun kemarin juga ya waktu di Kota Kupang kayaknya tidak semeriah kita nih di Kabupaten ND nih teman-teman Pro 2. Betul sekali. Terus Delvin gimana? Oke, dari saya sih bangga karena waktu yang sempit kami bisa memaksimalkan suara kami untuk tampil di depan. Jadi kebetulan juga saya di tenor. Jadi pas waktu latihan juga ada beberapa aransemen yang tambahan-tambahan improvisasi juga dari kami tenor. Jadi kami membagi 2 tenor. Jadi kayak 4 hari itu kami benar-benar harus memaksimalkan suara. Jadi begitu. Betul sih. Ini effort juga ya. Benar. Apalagi kalau misalnya waktunya cuma 4 hari dan mereka beberapa orang harus bagi suara. Keren. Kalau saya ya pasti sudah ikut suara yang satu semuanya. Kalau saya diam saja ya, nanti saya akan merusak suasana. Karena apa saja sudah salah teman-teman. Oke, kalau Fekren ada momen-momen mungkin haru, mungkin ada momen lucu atau kayak mungkin kamu aduh saya salah lirik atau saya lupa lirik gitu. Ada tidak? Kalau untuk kesalahan puji Tuhan tidak ada kemarin. Alhamdulillah. Terus kalau untuk yang dari awalnya itu perasaan bangganya itu sebenarnya mulai muncul sejak masuk di pintu stadion, karena kayak bilang ih orang-orang ini boleh gitu ya? Orang-orang ini pada antrian tetapi saya ini langsung masuk saja karena memang kita yang bawa acara di dalam. Jadi kayak lihat orang aduh saya bisa masuk stadion dan mungkin juga kemarin tuh pertama kali tuh masuk stadion padahal sudah lama tinggal di ND. Ada fun fact. Itu fun fact-nya sebenarnya. Terus kemarin tuh kan ada layar besar tuh kakak. Jadi itu teman-teman juga bilang, ih kan muka kau tuh ada di layar itu. Jadi sebenarnya bangga sebenarnya karena ada muka kita yang bisa disiarkan di live streaming dan juga bisa ditonton oleh banyak orang di stadion. Iya, keren. Iya, saya juga kalau berdiri di atas panggung kayak gitu ya pasti kayak saya langsung lihat gila saya di sini gitu ya pasti. Apalagi kemarin mereka penampilannya yang salah saya nonton itu pakai kacamata hitam. Jadi semakin menyala di bawah terik matahari, mereka yang paling menyala di atas panggung. Di bawah teriknya lampu sorot juga tuh. Iya, betul ya. Mereka lebih menyala daripada lampu sorot. Oke, teman-teman Pro 2, kita break sebentar. Kita sesaat lagi akan gabung lagi bareng Semansa Choir.
Semansa Harmony Choir teman-teman. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran nih bagaimana mereka selama melakukan latihannya, atau mungkin mau tanya-tanya seputar latihan vokal kayak gimana gitu, bisa monggo silakan langsung ke WhatsApp kami di 082147650422, atau bisa juga tinggalkan komentar di live Facebook RRI ND. Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991 ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru, diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian perangkat MNT 450 dan MNT 470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM.
Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat. Pro 2 FM ND, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Yeay teman Pro 2, masih di 92,2 MHz, tentunya masih bareng Salsa dan Putri, dan juga ada Semansa Harmony Choy. Kalian jangan kemana-mana karena sesaat lagi itu sebelum kita tutup tuh akan ada sesuatu yang dor. Iya, kalian akan dihibur, kita juga akan menikmati hiburan di sore hari ini dari Semansa Harmony Choir, teman-teman Pro 2. Mungkin ini sudah dimasuk di section terakhir ya. Yep, benar teman-teman sekali. Pro 2. Jadi kita masih akan ngobrol terus ya ini teman-teman Pro 2 bareng ketiga adik kita ini. Kakak mau tanya lagi deh, waktu kalian naik atas panggung kan kalian lihat penonton ini bukan 1-2 orang atau bukan 100 orang ya, ini banyak sekali. Atmosfer apa yang kalian rasakan, atau adakah energi negatif yang kalian serap atau energi positif justru yang kalian serap dari situ? Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, pada saat memang tampilnya bukan baru satu kali ini, jadi sudah terbiasa untuk tampil di depan orang banyak. Tetapi kalau untuk orang banyak yang ini mungkin beda kakak, karena ini banyaknya sampai tidak bisa terhitung. Banyaknya sampai tidak bisa terhitung, mungkin sampai orang bisa bilang kepala-kepala besar tuh, karena tetapi berusaha untuk menenangkan diri, untuk memberikan afirmasi positif bahwa kan kau bisa, dan akhirnya nyanyi sampai selesai. Dan ketika selesai itu
ada rasa yang lebih bangga ya Iya, pasti. bangga. Kayak gila ini orang sebegini banyak saya tidak melakukan misi, puji Tuhan pasti begitu. Iya, betul sekali. Dan ini kan kalian kemarin dipilih langsung ya, dan Semansa juga mewakili Semansa Harmoni Choir ini untuk tampil. Bagaimana support dari sekolah, dari kepala sekolah atau guru-guru atau teman-teman kalian? Apakah kemarin nih ada anak Semansa yang bukan cuma datang nonton bola ya, tapi Kayaknya. datang nonton bestie-bestinya tuh benar teman-teman sekali. Pro 2? Mungkin dari yang cewek sendiri ada Ica. Mungkin kalau untuk support dari sekolah itu adalah pengertian dari guru-guru, karena mereka sudah tahu kalau kami ini mengisi acara, sehingga pada saat jam pelajaran mereka tetap mengizinkan kami untuk mengikuti latihan. Oke. Kalau dari bestie kamu sendiri, teman-teman kamu? Tentu saja mereka ikut nonton hanya untuk melihat wajah saya. Berasa jadi idol K-pop ya? Ya, idol semalam begitu. Pro 2. Paginya mereka lihat, oh Ica tadi malam ada di layar. Memang. Keren. Benar Nih ya. kalian nih anak-anak muda sudah semangat, sudah menampilkan yang terbaik juga ya. Mungkin kalian mau kasih semangat kalian, bagi semangat kalian, kasih sedikit pesan buat anak-anak muda di luar sana, biar mereka tuh setiap harinya tuh semangat loh. Ini semangat yang dilakukan oleh kita anak-anak Benar, muda. mungkin kayak begitu. sekarang momennya kalian yang tampil di event sebesar ini. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang lain, anak-anak muda lain yang bakal juga tampil gitu. Pesan apa yang bakalan kalian kasih ke mereka? Kalau dari kami untuk teman-teman Pro 2 dan generasi muda, saya mau ingatkan bahwa sesuatu terjadi itu pasti ada sebabnya. Baik. Dan kami tampil di Stadion Marilonga itu bukan karena tanpa sebab, tetapi karena memang punya potensi. Dan potensi itu tidak akan bisa berkembang ketika kita tidak eksplor potensinya. Jadi saat kita diberi ruang, gunakan ruang itu sebaik mungkin, karena kita harus menyadari bahwa tidak semua orang dapat ruang yang saya dapat saat ini. Iya, Dan saya rasa juga kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi saat ada kesempatan ambil, saat ada kesempatan ambil. Bukan tentang kita gagal, tetapi kita berkembang. Iya benar. Karena kan setiap waktu itu adalah belajar ya. Jadi akan berkembang terus menerus. Oke, mungkin Delpi mau menambahkan pesan untuk teman-teman generasi muda Kota Ende atau Sederetan Flores dan Lembata. Apa pesan kamu buat mereka-mereka yang masih bingung nih potensi diri mereka nih apa, atau ketika mau tampil tapi saat Iya, takut masih orang insecure, banyak, kurang percaya diri saya gitu. tidak bisa gitu. Apa pesan kamu? Kalau mungkin dari saya itu pastinya lebih belajar, karena lebih melihat diri lebih masing-masing. Oke. Jadi lebih dalam lagi belajarnya dan juga melihat bakatnya di mana. Oke. Jadi kita harus mensortir bakat-bakat kita. Jadi tidak hanya di satu tempat, jadi di tempat lain kita harus melihat kesempatan yang ada. Kita harus mengambil kesempatan juga. Jadi setiap kesempatan ini besar dan kecilnya kesempatan kita harus ambil. Oh, besar dan kecilnya kesempatan itu harus terus diambil teman-teman. Jangan hanya kesempatan yang besar saja yang datang ke kamu ambil, tapi kesempatan sekecil apapun itu kalau misalnya datang ke kamu wajib kamu ambil juga. Betul sekali. Dan itu kan merupakan peluang yang cukup besar, karena juga itu nanti akan mengarahkan kamu ke depannya akan mau kemana. Ya, batu loncatan kayak gitu teman Pro 2. sekali. Ya, mungkin ditutup sama Ica, apa pesannya? Apalagi kamu anak cewek sendiri di antara dua cowok-cowok ini. Betul, cantik sendiri ya. Mungkin pesan saya itu untuk kedepannya kepada para anak muda, janganlah insecure, Penting. karena kamu mempunyai bakat, dan juga mungkin bakat itu harus dicari dan diasah. Mungkin ketika kita memiliki bakat itu kita kadang minder, Benar. karena memang tidak diberi ruang. Iya, betul. Tapi ketika kamu memiliki ruang itu, kamu harus mengambilnya, seperti teman saya Delpi katakan tadi. Oke. Jadi lebih ke tidak boleh insecure ya sama bakat kamu teman-teman Pro 2. Kayak saya memang suka nyanyi walaupun suara saya begini ya. Tetap saya akan nyanyi teman Pro 2. Saya suka omong walaupun suara saya juga tidak bagus ya kalau kalian dengar. Saya tetap akan bicara teman Pro 2. Oke, ini dia ya momen yang kita tunggu-tunggu nih. Kita sudah sampai di sesi terakhir untuk menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini ya Sal. Kita akan dihibur sama mereka bertiga nih. Oke, oleh Fakren, Ica dan Delpi. Mereka akan nyanyikan lagu We Are The Champion tipis-tipis aja. Oke, silakan. Ini boleh di akhir. Boleh kayak mungkin bagian-bagian yang feel-nya lebih dapat gitu yang pas yang ada naik-naiknya. improve-nya tadi yang kalian spill.
Langsung dirinya. Iya, Ya, coba di roll. We are the champions. 1, 2, 3. we. 1, 2, 3. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Cair teman-teman, ini dia. Thank you sudah gabung bersama kami berdua di Sore Ceria Generasi Prestasi edisi hari ini. betul sekali. Kita akan jumpa dengan Sore Ceria Generasi Prestasi edisi berikutnya. So, bye-bye. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year